Selamat malam Bu Guru. Pada malam ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil artikel kami. Kelompok kami ada saya Andreas dan Patrick AL. Artikel yang kami buat adalah perkembangan pembangunan desa Darit di Kalimantan Barat. Kesenjangan di kota dan desa adalah hal yang paling sering terjadi, yang dimana kebanyakan desa-desa di Indonesia masih banyak yang kesusahan sinyal komunikasi dan internet, dan juga diikuti dengan fasilitas umum yang belum bisa mencapai sebagian besar desa yang ada di seluruh penjuru tanah air. Dan juga dengan akses jalan menuju pedesaan tersebut yang terbilang kebanyakan masih jalur tanah, bukan jalur aspal. Walaupun ada yang telah memakai aspal, itu pun kebanyakan sudah berlubang. Kemudian juga dapat dilihat dari aspek ketenaga kerjaan di kota, karena kepadatan penduduk yang cukup padat sehingga kesempatan kerja tersebut menjadi terbuka di segala bidang. Sedangkan di desa mereka semakin kehilangan ketenaga kerjaan karena mereka melihat bahwa di kota mereka lebih mudah mendapat pekerjaan dan gaji yang didapatkan pun bisa dikatakan lumayan tinggi atau bahkan sangat tinggi. Sehingga ini berdampak negatif bagi sisa penduduk yang ada di desa. Mereka akan mengalami masalah perekonomian yang semakin lama semakin sulit untuk didapatkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa yang juga bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagai contoh, pembangunan sarana dan prasarana desa. Dalam pembangunan tersebut ada empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Nah, desa yang kami ambil adalah desa Darit. Desa yang sang penulis ambil adalah desa Darit. Desa Darit adalah desa yang berada di Kecamatan Menyuke di Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat. Rata-rata masyarakat yang hidup di sini bermata pencarian sebagai petani. Desa ini dihuni oleh berbagai suku seperti Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Diperkirakan 60% penduduknya adalah orang Dayak. Daerah ini memiliki banyak sekali perkebunan sawit. Dan juga berdasarkan info yang telah penulis dapatkan, desa ini sudah bisa dikatakan mulai modern, alias sebagian besar sudah memiliki listrik dan juga memiliki kompor gas di rumahnya. Walaupun daerah desa seperti ini masih dilanda pemadaman listrik, tapi setidaknya sudah sedikit lebih jarang daripada seperti dulu. Menurut Sidang Negara tahun 2021, langkah-langkah pembangunan desa itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap ini pemerintah harus bisa untuk membuat rancangan tentang apa saja yang harus dikembangkan, perbaiki, tingkatkan, dan dibuat, serta mempersiapkan secara matang seperti misalnya pembangunan tower jaringan internet di Darit. Lalu nomor 2, pelaksanaan. Dalam tahap ini semua kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa atau kerjasama antar desa dengan pengecualian untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksinya. Pelaksanaan pembangunan desa ini dilaksanakan melalui 2 tahapan, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Dalam hal desa melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan orang yang ahli dalam bidang tersebut, dan juga konstruksi yang melibatkan pihak ketiga sebagai ketentuan peraturan lembaga kebijakan. Pengadaan barang jasa Permintaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang jasa di desa. Tahap persiapan meliputi penetapan pelaksanaan kegiatan, susunan rencana kerja, lalu sosialisasi dan publikasi kegiatan, lalu pembekalan pelaksanaan kegiatan, koordinasi, sinergitas pelaksanaan kegiatan, lalu diikuti dengan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan alat dan bahan konstruksi. Selanjutnya untuk tahap pembangunan, kepala desa akan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan paling sedikit, walau meliputi rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian kegiatan, perubahannya, penanganan pengaduan, penyelesaian, pelaporan, pertanggungjawaban hasil, dan memanfaatkan dengan kelanjutan hasil kerja. 3. Pengawasan. Pengawasan kegiatan kerja dilakukan oleh pemerintah pusat dengan provinsi, daerah, kabupaten, atau kota. Pengawasan ini juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif. Hasil pengawasan yang dilakukan akan dijadikan sebagai bahan dasar pembahasan dalam musyawarah desa. Terakhir ada pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan
laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati Wali Kota melalui camat setelah disetujui oleh BPD. Setiap akhir tahun, anggaran yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Namun biasanya ada desa yang tidak mengikuti salah satu atau dua dari tahapan itu. Antara mereka terlalu mengharap pemerintah pusat untuk bergerak atau kepala desanya tidak melakukan apapun. Selanjutnya adalah sisi negatif dari sidang negara tadi akan dilanjutkan oleh Patrick. Pertama, tantangan Ya, negatifnya adalah pertama perencanaan biasanya yang mereka membuat rancangan tentang apa saja yang ingin dikembangkan, perbaiki, tingkatkan ataupun dibuat, tapi terkadang kebanyakan rencana tidak pernah dilaksanakan. Misalnya desa tersebut dilanda banjir dan akhirnya jembatan rusak dan dibuatlah jembatan darurat sementara. Jadi pada menunggu pemerintah tidak ada yang bergerak walaupun jembatan tersebut dari kayu yang penting buat untuk menahan beban kendaraan yang lewat. Dana seperti permintaan untuk dana kebaikan telah dikirim ke pemerintah daerah, gubernur misalnya, tetapi dana tidak kunjung diberikan. Tapi ini pemerintah harus bisa untuk membuat rancangan tentang apa-apa saja yang harus dikembangkan, perbaiki, ditingkatkan, dan dibuat dan dilaksanakan secara matang. Yang kedua, yaitu adalah tahap pelaksanaan. Di sini tahap ini sangat sulit tentunya. Untuk menentukan kapan pembangunan dan pemerataan itu harus dilakukan, mulai dari waktu dan tanggal. Kemudian ketiga, pengawasan. Tahap yang satu ini memang tentu sulit sebab terkadang pembangunannya yang awalnya pengawasannya ketat terkadang selalu berakhir dengan pengawasan yang mulai lambat. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah pertanggungjawaban. Apalagi dengan tahap yang satu ini, saya tidak ada yang mau bertanggung jawab sama sekali dalam masalah pembangunan. Biasanya kepala desa seperti perbaikan proyek itu selama pembangunan, maka bahkan tidak pernah melaksanakan pembangunan. Ini itu ada permasalahan di desa Darit. Dari info yang pernah saya dapatkan, selain masalah listrik yang sekarang sudah tidak sering seperti dulu, masalahnya ada pada kekurangan air ketika kemarau. Kejadian ini terjadi akibat perkebunan sawit yang melimpah di kawasan Darit dan akhirnya membuat sungai mengering dan daerah resapan air berkurang. Jadi lalu masalah koneksi internet yang dimana di kawasan desa Darit masih terkadang ada dan terkadang tidak. Maka diperlukan pembangunan jaringan internet yang lebih baik agar dapat membantu proses belajar mengajar pada desa Darit sehingga anak-anak di sana juga mendapatkan pendidikan yang seimbang dengan yang di kota. Kesimpulan dari artikel kami adalah dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa desa juga memiliki hal yang sama dengan di kota karena kita pada dasarnya adalah sama-sama manusia yang tinggal di bumi ini dan sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk mengabdi. Kita juga sangat memerlukan bahan pokok dari desa seperti beras, sayur-sayuran dan yang lain-lain. Kalau di desa seperti kerja dan penduduk semakin berkurang, lama-kelamaan bahan-bahan pun tidak akan bertahan lama. Dengan kata lain, bisa saja seorang petani juga kelelahan terkena sakit karena tidak ada yang menanam padi. Dengan keadaan itu, bagaimana kita bisa terus memenuhi kebutuhan kita di kota? Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah bisa berpikir untuk memperbaiki dan mulai memperbanyak kesempatan membangun kesempatan kerja di desa. Itu permasalahannya dapat diselesaikan dengan cara adanya kerjasama dengan pihak berwenang yang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pemberian sanksi berupa penurunan dari menjabat sebagai camat dan kepala desa. Selain itu, kegiatan tersebut juga harus dijalankan dengan baik dan tidak setengah-setengah. Contohnya seperti setelah 2 hari bekerja belum selesai, namun secara tiba-tiba ditunda karena ada sesuatu yang berhalangan. Sehingga pada akhirnya harus membuat keadaan desa tersebut menjadi berantakan. Karena itu harus ditentukan benar-benar waktu yang bisa dilakukan bekerja tersebut dilakukan. Untuk masalah dari selanjutnya di bagian kekeningan bisa ditangani dengan pembangunan tong air di rumah-rumah warga atau bahkan pembangunan tanggul air sekalian agar desa tersebut punya cadangan air dan cukup untuk melewati masa kemarau, dan juga pembatasan wilayah untuk pembuatan kebun sawit
Karena jika tidak dibatasi makan, semua pohon akan habis digantikan oleh pohon sawit. Bukan hanya akan berdampak kepada suplai air, tetapi juga temperatur udara. Pohon itu sejuk dengan sawit yang ada hanya panas. Yang terakhir, di bagian jaringan, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa membangun seperti tower internet beserta kantor pusatnya, sehingga ketika sewaktu-waktu ada sesuatu kendala maka dapat sempat mengkomplain dan dapat memperbaiki segera. Pemerintah agar dapat lebih memperhatikan perkembangan desa, karena tidak hanya di kota saja, karena di desa dan di kota merupakan sama-sama tempat ditinggali manusia. Misalkan ingin mengaspal jalan di kota, maka di desa juga harus diperhatikan. Jika ingin membangun mal di kota, maka di desa juga dibangun supermarket kecil, dan jika tidak bisa, namun jika tidak bisa mal. Kemudian tingkat untung atau rugi di desa dan terutama di bagian perkebunan sawitnya, bisa dikatakan untung dalam sektor perekonomian, yaitu membuka lapangan kerja di Darit dan wilayah luar kota besar di Kalimantan didominasi oleh sawit yang menghasilkan untung bagi negara itu. Produksi banyak minyak goreng untuk memasak, tapi sangat merugikan bagi perkebunan lain dan warga yang tinggal dekat daerah perkebunan, sebab pohon sawit ini tidak bisa menghasilkan udara dingin seperti pohon lainnya. Saat dia panas dan pada saat kemarau, semua air akan habis untuk menjaga pohon sawit tetap hidup. Warga pun akan mengambil usahakan air dan juga perkebunan keringat, akhirnya gugur. Juga karena gambut yang digunakan untuk perkebunan sawit ini sangat mudah terbakar. Jadi pada saat masa kemarau lahar ini memiliki risiko tinggi akan terbakar dan abunya akan terbang di tiap angin. Ini selain tetapi berpengaruh pada juga. Jadi untuk masalah perkebunan sawit bisa dikatakan lebih banyak rugi daripada untungnya, karena yang merasakan kebanyakan warga yang tinggal di daerah luar kota, sementara yang kota tidak terlalu jauh. Sarannya ada untuk pemerintah agar dapat lebih memperhatikan perkembangan desa, tidak hanya kota. Jadi dikatakan di atas bahwa di desa dan kota merupakan tempat kita manusia, tempat kita yang tinggal manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.